Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita kali ini akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini nanti anak-anakku sekalian digunakan untuk ujian praktek matematika, khususnya matematika wajib. Nah, memang di video-video sebelumnya Bapak sudah memberikan tutorial videonya, namun kali ini Bapak akan coba membuat tutorial berikutnya agar lebih detail bersamaan dengan cara pembuatan histogramnya. Oke, apa yang pertama kali dibutuhkan yang pastinya adalah datanya atau kumpulan datum di sini ya. Nah, ini datanya. Bapak tidak tahu berapakah jumlahnya ini. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi terhadap tinggi badan. Jadi bisa saja terhadap berat badan ataupun banyaknya berdasarkan usia dan sebagainya. Tapi kali ini kita membuat TDF berdasarkan tinggi badan. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah N, yaitu banyaknya datum, kemudian nilai maksimal, nilai minimal, range satu jangkauan ya, kemudian ada kelas, kemudian ada nilai C, yaitu panjang atau interval kelas. Untuk menentukan nilai N, jangan lupa rumusnya anak-anakku sekalian. Pertama yaitu sama dengan, kemudian konta, ini kita pilih ada konta, kemudian double klik sampai muncul ada value. Nah, ini ada tanda titik komanya, kita blok semuanya datum yang kita punya sampai ujung. Nah, kan nggak mungkin kita langsung ke sini, ke sebelahnya nggak ada, berarti kita paksakan sampai ujung sini, karena yang dihitung nanti hanya yang ada isinya saja, jadi yang kosong tidak dihitung. Nah, ini kemudian kita kurung tutup, meskipun tidak dikurung tutup sekalipun hasilnya akan sama, nanti dia akan membenarkan dengan sendirinya. Kita sama dengankan, lalu kita enter. Nah, berarti semua data yang ada di sini jumlahnya adalah 76 ya. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum atau nilai terbesar, ini kita cari. Kalau manual kan agak sulit ya, apalagi ada 76 data banyak. Nah, dengan menggunakan Excel kita akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan. Kita sama dengan max sebagai data max, minimum ya, maksimum ke minimum. Double klik seperti biasa, muncul seperti ini. Kemudian kita blok lagi datanya sampai ujung. Jangan lupa di blok, bukan di drag ya, di blok. Kemudian ini saya tanpa tanda kurung ya, kurung tutup, lalu saya enter langsung. Nah, hasilnya sama. Bagaimana dengan nilai minimum atau nilai terkecilnya? Kalau dicari manual juga agak bisa, tapi agak merepotkan waktunya gitu. Jadi kita gunakan rumus Excel, yaitu sama dengan nilai minimal, min, kita double klik, kemudian kita cari, kita blok semuanya sampai ke bawah, kemudian kita enter atau kurung tutup dulu boleh, kemudian enter. Jadi nilai minimalnya adalah 150, tingginya, maksimumnya 185. Range itu adalah selisih. Nah, kalau selisih itu atau jangkauannya itu adalah sama dengan nilai yang besar kemudian dikurangin. Nah, jadi di blok atau disorot ya, nilai maksimumnya, kemudian tanda minus atau dikurang, kemudian kembali sorot nilai minimumnya. Nah, beda ya, warnanya membedakan, kemudian kita enter. Nah, jadi 180 dikurang 150 sama dengan 35. Mau manual silakan, 180 dikurang 185 dikurang 150 ya 35, sama boleh. Kemudian kita mencari nilai K. K itu rumus Tages ya. Nah, berarti kita gunakan sama dengan, jangan lupa 1 ditambah 3,322. Nah, gitu ya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, nanti tergantung pengaturan dari laptop masing-masing. Di situ. Kalau di sini Bapak pengaturannya menggunakan koma, ya, artinya pengaturan secara Indonesia. Nah,
Kemudian jangan lupa dikali, kita tanda bintang kali ya. Kemudian kita masukkan logaritmanya, cari saja log L O. Nah, sudah ada. Kita pakai log yang atas ya. Nah, ke double klik. Kemudian jumlahnya, jumlah secara keseluruhan yang tadi ini adalah 76. Jadi kita klik yang 76, yang N-nya. Ya, log N. Nah, N-nya kita sorot. Kemudian kurung tutup. Nah, jangan lupa di enter. Kalau misalkan hasilnya ribuan, nah itu berarti salah. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya 7,24. Bagaimana misalkan kasusnya saya lupa bukan titik, tapi di sini bukan koma tapi titik. Saya pakai titik. Misalkan salah, atau saya pakai titik, hasilnya tidak sama dengan yang video tutorial Bapak ini. Nah, kita lihat contohnya. Kalau misalkan tadinya koma benar, coba kita pakai titik, hasilnya apa? Nah, hasilnya, do you want to accept this correct? Terus tulis yes. Nah, kemudian jadi ribuan, 6.246. Nah, itu nggak ada. Kan nggak mungkin kelasnya ada 6.249. Nah, kelas sedangkan jumlahnya hanya sebesar ini, hanya 76. Jadi nggak mungkin, jadi salah. Jadi kita kembalikan. Nah, ini nanti hilang tuh jadi 3.322. Jadi kita kembalikan, kasih komanya. Nah, kita koma. Nanti jawabannya kembali normal. Di sini 7,2 berarti 7 lebih, kita bulatkan saja jadi 8. Oke, kalau 7 lebih bulatkan saja ke atas. Kemudian untuk mencari panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas, rumusnya jangan lupa sama dengan range dibagi dengan K. Dibagi itu garis miring ya. K-nya kita pakai yang koma ini biar detail. Kemudian jangan lupa sama dengan, kita terus enter. Langsung enter ya, sama dengan, terus tadi sudah diblok nilai range-nya D17 itu, kemudian dibagi itu garis miring, kemudian dibagi dengan K, K-nya itu D18 ya, letaknya kalau itu. Kemudian kita enter. Nah, dapatnya 4,822 lebih. Nah, kalau kita bulatkan kan jadi 5. Jadi ini yang kita sudah dapat. Datanya kita sudah dapat. Kita tinggal membuat tabelnya. Tabel yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama, pastinya kita membutuhkan adalah batas bawah kelas. Nah, kemudian kita butuh batas atas kelas. Nah, setelah itu nanti kita butuh, ini jeda saja boleh. Lalu kita butuh interval. Nah, interval kelas. Nah, intervalnya, kalau interval kelas berarti C-nya. Kemudian biasanya judulnya di sini, karena kita ngomongin tinggi badan, maka nanti di sini tinggi badan. Nah, intervalnya bisa ditulis tinggi badan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, ini kan panjangnya melebihi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pengaturan wrap text. Kita klik saja, jadi ini kita klik biar dia membesar. Nah, ke bawah. Kemudian ini berarti adalah frekuensi. Nah, itu. Nah, biar bagus, ini kita ketengahin di atas ya. Berarti kita tengah, kemudian rata tengah, kemudian kita blok. Nah, ini jadi bagus ya. Oke, kalau sudah bagus. Sudah selesai data yang kita butuhkan. Apa yang pertama lagi kita lakukan? Yang pasti kita menentukan BB-nya, batas bawah kelas. Ya, bukan tepi, Bang. Kira kalau tepi itu nanti dikurangi 0,5. Tapi kalau untuk batas atas kelas, TA-nya ditambah 0,5 justru. Jadi kita samakan nilainya. Boleh diketik langsung nilai minnya 150 ditulis sini, nggak masalah. Saya mau ketik langsung nggak masalah. Nah, ini nggak masalah. Tapi saya maunya berbentuk rumusnya. Jadi kita tulis aja sama dengan, lalu kita sorot yang minimalnya, kemudian di enter. Sama saja. Kemudian untuk menentukan BA-nya, berarti kita sama dengan kan 150 ini. Jangan lupa ditambah nilai C-nya. C-nya adalah 5. Jangan lupa ini
Nah, kalau udah gini nanti kita jangan lupa tekan F4 atau diberi tanda dolar yang paling belakangnya, dolar, dolar, atau tekan F4. Nah, ini kemudian jangan lupa dikurang 1. Dikurang 1. Nah, itu kita dapat 150. Atau itu selesai ya. Atau kalian juga boleh menuliskan secara manual. Jadi yang pertama 150, kemudian kita menggunakan jari ditambah 5 ya. Nah, berarti kita gunakan jari kalian 5, berarti 150 dihitung 150, 151, 152, 153, 154. Sama 154. Gitu ya. Tapi saya lebih senang menghendaki menggunakan cara yang tadi sebelumnya, yaitu kita menggunakan rumus. Ya, ini sama dengan kita blok 150-nya, yang ini kita blok. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan penilaian. Jadi kalau menggunakan full rumus, ya nilainya lebih baik. Tapi kalau manual, ya nilainya nanti akan kurang. Bagaimana untuk mendapatkan nilai yang bawahnya? Apakah rumusnya sama? Tidak. Kita cukup menggunakan sama dengan yang atas, nanti ditambah 5. 5-nya kita sorot, jangan lupa kita gunakan F4 kembali, atau kita kasih tanda dolar manual, nggak masalah, sama, atau tekan F4. Kalau misalkan ada Fn-nya, berarti Fn diklik dulu, kemudian jangan dilepas, kemudian tekan F4. Nah, atau dibuat manual, dolarnya juga begitu, nggak masalah, sama dengan, artinya 150 tambah 5 atau 155. Ya, kemudian lakukan hal yang sama dengan yang atas ditambah dengan 5-nya. Jangan lupa tekan F4, Fn, F4. Kalau tidak ada Fn, berarti langsung F4 nanti muncul seperti di dolar. Kemudian di enter. Ya, kemudian jangan lupa kita kelasnya ada 8. Nah, untuk mempermudah kita klik tekan 1, 2. Nah, jangan langsung 3. Nah, kita butuh hanya sampai dengan 8 kalau kita gitu. Berarti kita blok semuanya, terus kemudian kita drag ke bawah ya. Ini kan plusnya besar, kemudian jadikan kecil, di drag ke bawah sampai muncul angka 8. Nah, gitu. Kalau misalkan dibuatnya manual boleh nggak? Tidak masalah. Oke, nggak masalah. Nah, ini tadi kita sudah selesai, tinggal yang kita blok yang mana, yang kelas keduanya. Nah, ini kita blok, kemudian jadiin kecil, kita drag ke bawah. Ini namanya di drag. Nah, beda dengan halnya kalau misalkan kalian begini terus di blok ke bawah. Nah, ini di blok namanya, nggak jadi apa-apa. Justru kita blok dulu, kemudian kita kecilkan plusnya sampai tanda plus warna hitam, kemudian tarik ke bawah. Jangan lupa tekan klik kanan ya. Untuk ini namanya drag. Nah, di drag langsung ya. Kemudian untuk menentukan tinggi badannya, baru kita ini udah selesai semua, baru kita bisa bikin tabel distribusi frekuensinya. Berarti yang pertama sama dengan klik BB, jangan lupa dan menggabungkannya ini, dan ada di angka 7 biasanya di atas, kemudian kutip 2. Nah, kutip 2-nya langsung ya, pakai shift, jangan dibikin manual. Kutip 1, salah kalau kayak gitu. Jadi langsung kutip 2, tekan shift, tanda petik 2 atau kutip 2. Kemudian tanda strip dikurang, kemudian kutip 2 lagi, tutup, kemudian dan. Nah, baru BA-nya. Kita ngitungnya hanya sekali, lalu kita coba enter. Gitu ya. Kemudian jangan lupa tarik dari sini ke bawah. Nah, di drag seperti biasa. Gitu ya. Bisa ya. Nah, misalkan kalau kayak begitu. Nah, kalau seandainya ini saya drag ke bawah, nah itu jadinya nanti seperti di drag gitu. Ini ya. Tapi kalau misalkan ini kita ngitungnya, coba kalau kita blok semua dulu, nih di blok, kemudian ini sama dengan, kemudian ini 150-nya, kemudian ini pakai dan, kemudian tanda kutip, kemudian strip, kutip,
kemudian dan lagi, jangan lupa sebelahnya, lalu Ctrl Shift Enter. Apa yang terjadi? Tidak berlaku apa-apa, nilainya sama semua, jadi nggak ngaruh. Jadi justru cara yang pertama tadi. Oke, cara yang pertama tadi ya. Nah, cara yang ini kemudian di drag ke bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai frekuensinya baru menggunakan cara yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Jangan kalian ngitung dari 150 pakai sampai dengan 154 menggunakan turus, salah kalau kayak gitu. Jadi caranya di drag ke bawah, di blok ya, bukan di drag. Kalau di drag begini nanti. Nah, misalkan ada angka 15, ini saya drag, nah di ke bawah, ini akan 15 terus semuanya. Itu kalau tidak ada rumusnya. Kalau kita menggunakan rumus, maka pertama kita blok dulu biar cepet ya. Kemudian kenapa kalau di blok dulu? Kalau tidak di blok, misalkan tidak di blok, saya coba menggunakan sama dengan, lalu rumusnya frekuensi sudah ada rumusnya. Kemudian data array-nya ini saya ambil blok yang seluruhnya. Kemudian ini ada koma kan di sini setelah data array kan kok titik koma. Kalau di data kalian atau di laptop kalian pengaturannya bukan Indonesia, maka setelah data array dia biasanya di sini koma. Dan titik bukan jadi koma, tapi justru jadi titik kalau di pengaturan secara luar. Kemudian titik koma sesuai, kemudian berikutnya adalah bin array-nya kita lihat pakai menggunakan batas atas, kemudian tutup kurung, kita enter, hanya dapatnya 1. Kemudian kalau kita blok, nah seperti ini ya. Kemudian kalau kita jumlah, ini kalau tadi sebelumnya saya blok seperti ini nih, nah ini berubah nih, tutup tuh ya, salah kalau kayak gini. Tapi kalau misalkan ininya kita F4 atau kita beri tanda dolar, gitu, kasih dolar. Nah, ini kasih dolar, yang sebelahnya kasih dolar, kemudian kasih dolar. Nah, bahasanya kan kita seperti itu. Ini kita enter, terus kalau kita kerjakan juga sama, nanti nilainya akan sama juga. Nah, sama, nggak ada pengaruh-pengaruhnya, gitu ya, nggak ada pengaruhnya kan. Nah, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya, frekuensinya bagaimana nih cara ngitungnya untuk dapetin ini. Nah, biasanya ada yang mengerjakan secara manual juga, tapi kayak tadi misalkan sama dengan, kemudian frekuensi, kemudian data array-nya tetap digunakan yang ini. Nah, kemudian titik koma, nah, maksimumnya kita pakai yang ini, klik 1 kali doang, kemudian tutup kurung, enter, dapat 10 juga. Ini kalau ditarik, nah seperti ini jadinya, sama kayak yang tadi awal. Tapi kalau justru ini saya blok yang di sininya saya beri F4, F4 ini didolarkan. Nah, ini apa, ada perubahan? Yang lainnya tidak, yang ini tidak dirubah karena ini harus berubah. Nah, ini bisa nanti jawabannya ditarik ke bawah. Nah, kayak seperti ini. Jadinya, tapi ini bukan jawaban. Apakah jarak dari sini segini? Tidak seperti. Maka mencari frekuensinya secara cepat. Pertama di blok secara keseluruhan, lalu baru ketik sama dengan, baru frekuensi. Nah, kemudian di blok secara keseluruhannya, data array-nya, kemudian titik koma, atau di kalian kalau pakai koma ya koma. Kemudian bit array-nya ambil yang maksimumnya, batas atas ya. Kemudian jangan lupa jangan kurung tutup dulu, nggak usah. Langsung tekan Ctrl, jangan dilepas, Shift, jangan dilepas, lalu Enter. Nah, dia akan langsung. Jadi data dari 150 sampai dengan 154 ada 10 datanya. Itu. Kalau kita lihat totalnya, benar nggak totalnya? Kita cek jumlah total harus 76 ini. Berarti kita menggunakan rumus sama dengan sum, SUM. Nah, double klik, kemudian kita blok dari atas
sampai ke bawah, ini di blok namanya, bukan di drag. Kemudian kurung tutup, lalu di enter. Nilainya sama 76. Nilai ini harus sama dengan nilai N, 76. Setelah selesai, kalian blok secara keseluruhan. Kemudian cari bordernya, lalu diklik. Nah, tampilannya sudah bagus. Jangan lupa beri warna biar tampilannya makin bagus. Yang ini di blok, kemudian di bold, ya diwarnain juga. Nah, ini seperti ada yang menghilang seperti ini. Bagaimana caranya? Dari atas kita sampai bentuk seperti ini, klik 2 kali atau digeser. Klik 2 kali, boleh. Atau juga bisa digeser. Yang ininya digeser. Nah, itu sama saja. Tapi saya lebih menyarankan di blok, kemudian double, setelah muncul tanda kiri kanan, kita double klik 1 2. Nah, seperti itu. Nah, ini letaknya kurang ke tengah, kita ke tengahkan. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi yang kita butuhkan, ya anak-anakku. Kemudian berikutnya adalah kita akan mempraktekkan membuat histogram. Nah, membuat histogram, tabel distribusinya sudah ada, ya. Caranya sangat mudah kalau untuk membuat histogram, yaitu tabelnya jika sudah ada. Yang pertama, blok tabelnya dari yang atas sampai dengan yang bawah. Nah, tidak ada jumlahnya ya. Nah, pokoknya di blok dari atas sampai dengan bawah. Ada berapa kelas ini? Kalau ada 18, ada 8 kelas ya 8 kelas. Lalu jangan lupa klik tab insert. Nah, tab yang paling atas, insert. Kemudian pilih recommended chart. Oke. Nah, nanti akan di recommended, langsung kita klik OK. Nah, klik, langsung muncul abrakadabra. Oke, lanjut muncul seperti ini. Setelah ini, nah ini bukan histogram, ini diagram batang. Harus kita rubah histogramnya, maka tanda plus yang ini kita satukan ke saat kita taruh di salah satu diagram batangnya. Nah, misalkan saya mau yang ini, kita klik sekali saja. Nah, itu kan ada tanda seperti di blok semuanya secara keseluruhan, ya. Pakai batang yang mana saja boleh. Nanti setelah itu, setelah disorot, klik kanan. Nah, muncul ada paling bawah tulisannya format data series. Itu diklik, nanti akan muncul seperti ini, format data series. Kita ubah gap width-nya, artinya jarak antara satu batang dengan batang yang lainnya, rubah jadi 0. Dia akan nempel. Nah, nempel tapi nggak kelihatan itu. Dan kalau tidak kelihatan, maka kita gunakan border ya, fill and line-nya di gambar ember tumpah nih. Diklik, kemudian ada border. Tadinya klik tulisannya ada fill dan border, lalu kita klik bordernya. Kita pilih colornya. Colornya kita rubah jadi warna hitam. Nah, nanti ini akan berubah warnanya. Kemudian karena tebalnya, lebarnya kita pertebal 1,25 saja. Nah, itu kelihatan sekarang. Kalau Bapak tebal lagi, dia akan menebal. Nah, kita rubah jadi 1,25 saja. Nah, dipas-pasin. Nah, 1,25. Oke, untuk tipenya 1,25 masih. Nah, untuk compound type-nya, nah itu nggak usah. Oke, setelah selesai kita X. Kemudian nanti untuk di beberapa komputer yang Excel 2013 ke atas atau 2013 mulainya, itu kan ada beberapa menu, ada tanda plus, tanda lukis, ada tanda corong, ini filter. Jadi kita pakai yang plusnya, kita tulis, kita klik, bukan tulis, kita klik tanda plusnya. Aksis title-nya di klik. Nah, nanti muncul title horizontal, vertikal dan horizontal. Kemudian data labelnya juga kita klik, maka akan muncul nama 10, 13, 14, 7. Kemudian data table tidak perlu, grid lines-nya ini kan ada garis-garis, kita hilangkan dengan cara kliknya dihilangkan. Nah, hilang. Nah, apa yang kemudian penilaiannya di mana?
Ya ini harus dituliskan. Nah, ini kita double klik. Nah, double klik sini di blok. Kemudian kita tuliskan nama yang benarnya, yaitu histogram tinggi badan berdasarkan tabelnya, tabel tinggi badan kan. Nah, berarti histogram tinggi badan. Kemudian aksis title yang pada bagian horizontal yang di bawah juga sama, diklik kemudian di blok. Kita tulis apa? Ini kan 150 sampai dengan 154 itu interval, ditulis interval. Nah, gitu ya. Kemudian ini kurang tebal, nah, ditebalkan saja, Ctrl B atau di bold sama saja. Aksis title yang di sini juga sama, di blok secara keseluruhan. Kemudian tulis ini adalah frekuensi. Nah, selesai, sudah semuanya sudah didata. Kemudian jangan lupa, apalagi yang belum ada, tanda panahnya. Jadi kalau misalkan tanda panahnya ini kan harus ada tanda panah ya. Nah, klik saja yang mana saja, kemudian klik kanan, kemudian kita apakah format aksis, ada apanya format aksisnya. Nah, di sini kita lihat tidak ada pengaruhnya apa-apa, label, number dan sebagainya. Ini bisa kalian cari-cari, tapi kita coba pakai ember tumpahnya lagi. Nah, oke, kita ambil line-nya. Nah, line-nya kan nggak ada warnanya. Tadi kan kita pakainya apa tadi kita pakainya itu border ya, border. Sekarang kita line-nya. Jadi Bapak ulangi lagi. Yang pertama diklik yang di bagian sininya, kemudian ada gambar ember tumpahnya, klik, kemudian line, ini ada pilihan lainnya, cari yang solid line. Nah, solid line-nya, kemudian warnanya dihitamkan, sudah ada warna hitam, sudah, kemudian tanda panahnya. Nah, ini ya, tanda panahnya yang N-nya, N row type. Nah, ini kita pilih yang mana. Yang mana saja, tinggal pilih yang bagus. Nah, nih. Oke, nanti kena munculnya di mana? Nah, ini munculnya di sini. Gitu ya. Munculnya seperti ini ya, munculnya. Kemudian, nah, kemudian jangan lupa yang bawah pun juga sama. Nah, yang bawah juga sama. Kita ember tumpah lagi, solid line. Kemudian tanda panahnya, yang row-nya, kemudian tanda bukan bijin ya, tapi yang N-nya, N row type-nya, berarti tanda panah seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah selesai sebenarnya, tapi Bapak tidak minta seperti ini. Bapak maunya ini ada jarak kiri dengan kanan. Nah, ada jarak kiri dengan kanan. Bagaimana kalau ada jarak dengan kiri kanannya? Nah, caranya ya bagaimana? Ya pertama kita beri jarak yang ini kita tambahkan dengan cara menambahkan intervalnya. Klik kanan, insert. Nah, itu menambahkan kelasnya. Oke ya. Kemudian yang di bawah juga sama. Kita tambah, klik insert. Nah, nambah seperti ini. Tapi kita nambahnya maunya yang di bawahnya justru. Jadi bisa saja nambahnya di sini. Kemudian klik kanan. Kemudian insert. Insertnya kemana? Insertnya adalah cell down. Oke, ke bawah. Tapi ini ke bawahnya bukan yang ini. Maka yang ininya kita kontrol, kita C. Oke, kita C, kita taruh di sini. Yang ini kita buang. Nah, jangan dibuang kalau yang ini justru. Nah, kenapa nggak boleh dibuang? Nah, ini kan dari 189 kita ganti ini jadi 100 berapa? 90 ya. 190. Nah, kemudian 189 kan ditambah 5 berarti 194. Berarti kita ganti 190. Nah, kemudian ini nilainya jadi 0. Nah, ini jadi 0.
Kemudian yang atas ini kan ada warna kuning, kuningnya kita hilangin dulu. Kita ember yang tumpah juga, jadiin no fill. Nah ini jadi 0. Kemudian ini 0-nya kan ke bold ya. Nah ini boldnya kita hilangkan dulu. Klik, ya hilang. Boldnya ini juga italiknya kita hilangkan. Nah ini ada italiknya hilangkan. Ini nanti juga italiknya hilangkan. Jadi biar sama format. Berarti ini sebelumnya berapa? Sebelumnya berarti 153 ya. 145 sampai dengan berapa ini? Kalau dikurang 5, 149. Nah, ini seperti ini jadinya. Oke. Tapi ini masih belum ada jarak, tapi yang ini sudah ada jarak. Bagaimana, Pak? Ya berarti otomatis kalian menuliskan ulang, tidak seperti gambar tadi, yaitu dengan cara di blok semua, kemudian insert, kemudian pilih recommended, kemudian oke. Nah, tidak dapat yang baru, itu yang lama biarkan saja. Nah, ini dapat yang baru. Ini saya X dulu. Nah, untuk membandingkan. Tapi ini belum sama seperti tadi lagi. Ini di blok. Nah, semuanya terblok ya. Kemudian klik salah satunya. Jangan lupa klik kanan. Format data series. Kemudian grab width-nya kita jadikan 0. Nah, sudah. Kemudian kalau mau langsung bagaimana, Pak? Ya udah, ember tumpah aja kita klik. Kita ambil bordernya, ambil solid line. Nah, ini kita jadikan hitam sudah, ini jadikan 1,25 kelebihan. Nah, setelah dapat, kita kemudian ke fill langsung. Kemudian kita pilih solid line dulu ya, kita cari line. Oh, line-nya tidak ada di sini, berarti kita selesaikan dulu. Ini berarti yang ada di batangnya saja ya. Kita X dulu. Nah, ini kan masih tidak sama atau bentuknya tidak sama. Maka yang pertama berikutnya, langkah berikutnya apa? Nah, kita klik salah satu tanda tambahnya, jangan lupa dulu. Kita aktifkan aksis title-nya. Kemudian data labelnya muncul sendiri. Setelah diklik, grid line-nya kita hilangkan. Nah, kemudian kita ganti nama dulu. Yang ini yang pertama adalah kita hilangkan dulu. Nah, ini jadi adalah interval. Kemudian yang vertikalnya double klik, Ctrl A dulu di total seluruh ya. Kemudian kita ganti namanya jadi frekuensi. Selesai, chart title bagian atasnya kita berubah menjadi histogram tinggi badan. Nah, sudah bagus ya, sudah sama kan? Kemudian setelah selesai, ini ada garisnya, yang ini tidak ada, maka kita klik salah satunya, klik saja. Kemudian jangan lupa, kita ulangi, coba kita klik. Nah, kemudian klik kanan. Harusnya kan munculnya kan format series ya, data format series. Kalau kita klik format axisnya, ya seperti ini munculnya. Oke. Tapi jangan lupa langsung kita pindah ke ember tumpah lagi. Ember tumpahnya tidak sama dengan yang tadi. Kalau ember tumpah yang sekarang ada tulisan line-nya. Tuh, ada tulisan line. Nah, kita ambil yang solid line, warnanya hitam sudah. Kemudian tebelnya mau ditamin juga boleh. 1,25 juga boleh. Nah, kita cari yang N arrow type. Nah, N arrow type. Nah, kita ambil yang ini, tanda panah ini boleh. Tuh, ada ya. Untuk arrow size-nya boleh silakan. Kemudian jangan lupa yang sebelahnya juga, yang pada bagian yang ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Oke. Ini jadinya tadi 1,25. Warnanya jangan lupa kita jadikan hitam, jangan
abu-abu, kurang kelihatan. Row-nya juga sama, kita pilih yang ini. Nah, selesai ya. Ini kita X, jadi ada tanda panahnya. Pak, ini bagaimana nih ada tulisannya 0, yang di sininya 0. Kalau sudah tergambar seperti ini, nanti anak-anak sekalian boleh menghapus yang ini. Ini di delete, atau di blok, kemudian ketekan aja delete atau dihapus biasa malu. Nah, hilang. Jadi ada jarak. Itu triknya. Lihat perbandingannya. Kemudian berikutnya adalah dengan cara mewarnainya. Kita warnai, kita blok. Kalau kita blok semua, ini terblok semua. Lihat tuh, blok semua. Kita blok sekali lagi. Nah, berarti yang diblok hanya yang angka 10-nya. Terus kita warnai apa? Nah, kita format. Format saja, pilih format. Kemudian kita ganti warnanya. Shape fill. Nah, bisa jadi warna merah, orange. Nah, kita jadikan orange. Yang ini kita bisa ganti warnanya, yang ini ya, shape fill ya, kita warna hijau. Misalkan ini kita ganti juga warnanya jadi warna, nah seperti ini. Jangan warna LGBT ya, pokoknya ganti warna yang jauh dari kata LGBT lah. Nah, bagus tidak. Kemudian ini kita ganti lagi warnanya, saya mau terserah warnanya, bisa ganti-ganti. Nah, ini tetap biru, ini kita ganti warna yang lainnya, misalkan hitam. Wah, boleh. Yang ini yang terakhir warnanya misalkan gradien juga boleh, nggak masalah, misalkan bergradien, atau ada teksturnya juga boleh. Nah, misalkan yang ini, nah itu bertekstur, boleh. Jadi lebih bagus ya gambarnya. Nah, kalau misalkan mau dibuat yang lebih menarik lagi, ini kita klik sekali. Nah, ada kan terblok semua. Kita ganti shape effect. Nah, efeknya kita pilih bevel. Bevel, kemudian kita ambil yang ini, biar tampak menggembung. Nah, atau yang ini juga boleh. Kan lebih bagus, lebih cantik, seperti permata. Nah, jadi lebih cantik kan? Yang gambarnya ini tulisannya kurang tebel. Nah, ini kita bisa pertebal dengan cara di bold. Nah, bold pertebal. Mau diganti warna merah tulisannya boleh. Nah, itu lebih cantik juga. Jadi dibuat secantik mungkin dan divariasi semakin cantik. Jadi penilaiannya nanti adalah harus bisa ada jarak. Nah, membandingkan ya dengan yang sebelumnya tidak ada jarak. Dan ini pun juga ada jarak. Oke. Kemudian warnanya juga jauh cantik. Kalau yang ini di clip block, nah ini terblok semua warnanya. Sini saya mau bold, boleh. Jadi di bold, ya. Kemudian dijadikan warnanya merah juga boleh, nggak masalah. Ya mungkin dibuat cantik sedemikian rupa ya. Ini adalah penilaian minimal untuk mendapatkan nilai bagus ya. Demikian pembahasan saya mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi dan membuat histogram. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi.